Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada sepertiga yang terakhir di bulan suci Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran dari sisi Allah yang Maha Agung lagi Maha Kuasa, Maha mengetahui kemaslahatan manusia dan apa yang mendatangkan kebahagiaan baginya di dunia dan akhirat. Dia menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang agung dan sempurna, seperti dikisahkan pada Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, Muhammad, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada surat ini ada penjelasan, pertanyaan, dan sekaligus jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyakan, tahukah kamu apa malam yang penuh kemuliaan? Tentunya Rasulullah tidak tahu sebelum mendapatkan penjelasan dari Allah, sehingga Allah menjelaskan bahwa malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Mengapa lebih baik dari 1000 bulan? Kemudian jawabannya karena Allah menurunkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah memberikan ucapan selamat pada mereka yang telah menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, ya tentunya sampai terbit fajar. Makna qadar itu sebuah istilah yang punya banyak sekali makna dan muncul berkali-kali dalam Al-Quran juga dengan makna yang berbeda-beda, bergantung konteks atau siapnya. Seperti pada Quran surat Az-Zumar ayat 67, qadar berarti kemuliaan. Kemudian pada surat Az-Zuhruf ayat 11, qadar berarti ukuran. Kemudian pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 26, qadar berarti mempersempit. Sedangkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 236, qadar itu berarti kemampuan. Pada Quran surat Toha ayat 40, qadar itu berarti waktu yang ditentukan. Kemudian tentunya kita sering di dalam zikir kita
Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu malam yang penuh dengan kemuliaan, dari segi bahasa, Lailatul Qadar terdiri atas dua kata. Yang pertama lail, artinya malam, sedangkan qadar itu memiliki makna yang beragam. Yang tentunya malam Qadar disebut sebagai malam penetapan karena malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan segala sesuatu untuk tahun tersebut, baik hal-hal yang terkait dengan kebaikan atau keburukan, termasuk juga urusan pengaturan rizki dan keberkahan. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan yang disampaikan oleh Aisyah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, taharru lailatal qadri fil witri minal asril awakhiri min ramadana. Carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di hadis yang lain dalam hadis Bukhari Abu Daud, iltamisuha fil asril awakhiri min ramadana lailatal qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, pada malam yang ke-9 tersisa, malam yang ke-7 tersisa, malam yang ke-5 tersisa. Artinya pada 10 yang terakhir kita diperintahkan untuk maksimal meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah pada malam yang penuh kemuliaan karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah, maka diampunilah dosa-dosa yang terdahulu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, metafora Lailatul Qadar pada suatu saat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada umatnya yang telah berkumpul di masjid menunggu-nunggu Lailatul Qadar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang tidak pernah menerangkan apa yang dimaksud Lailatul Qadar dan kapan terjadinya, maka beliau hanya mengatakan, apa yang kamu tunggu-tunggu insya Allah malam ini datang. Karena aku telah melihat dalam visi atau ru'yah bahwa akan ada hujan lebat, kemudian aku belepotan lumpur dan basah kuyup oleh air. Kemudian umat yang berkumpul itu pun membubarkan diri. Pada malam itu memang terjadi hujan lebat karena bangunan Masjid Madinah pada zaman Rasulullah sangat sederhana, atapnya terbuat dari daun kurma, maka dengan sendirinya air hujan pun masuk ke lantai masjid yang terbuat dari tanah. Kemudian umat yang ada pada saat kejadian tersebut melihat apa yang dikatakan Rasulullah, karena beliau sholat dalam keadaan basah kuyup, sementara muka dan sekujur badannya berlumur tanah liat. Lalu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu oleh Nabi? Karena Rasul kita mengatakan itulah yang kau tunggu-tunggu.
Karena memang persoalan ini adalah persoalan rohani, maka tidak ada kata-kata yang cukup untuk bisa menjelaskannya. Hal itu adalah simbol atau perlambang. Kemudian disinilah terkandung masalah tafsir atau takwil yang dikenal semiotika, bahwa belepotannya Rasulullah dengan lumpur dan basahnya Rasul dengan air sebenarnya adalah suatu peringatan kepada kita bahwa jenjang paling tinggi dari pengalaman rohani itu ialah kalau kita sudah kembali ke asal kita. Dari mana kita berasal? Dari tanah dan air, sebagaimana firman Allah pada Quran surat As-Sajdah ayat 7 dan ayat 8, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina yang dikenal dengan sperma. Kemudian dalam surat Yasin ayat 77 juga kita diingatkan, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Maka dengan belepotannya Nabi oleh lumpur dan basah kuyupnya oleh air itu sebenarnya merupakan simbolisme bahwa kita harus kembali menyadari siapa diri kita. Dengan demikian seperti menjadi makna yang tersimpul atau terkesan dari firman Allah dalam surat Yasin dan surat As-Sajdah. Kita harus menjadi manusia yang rendah hati. Karena itu dalam Al-Quran sifat pertama yang disebutkan dari hamba Allah yang maha pengasih yang ada pada Quran surat Al-Furqan, yaitu sebagai ibadur rahman yang memiliki 12 sifat. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, itulah yang harus kita cari dalam tahapan rohani kita berpuasa, yang kita alami melalui suatu simbolisasi dari Lailatul Qadar. Tetapi semuanya memang harus dimulai dengan tanah dan air. Dengan kata lain, kesadaran tentang diri kita sesungguhnya. Sebab dengan rendah hati kita akan mencapai keikhlasan, dalam arti tidak hanya melihat diri kita sendiri sebagai orang yang selalu berbuat baik, tetapi karena perbuatan baik itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang yang sudah mencapai tingkatan ini, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, adalah mereka yang suka bersedekah dan mendermakan sebagian dari rizki Allah yang dikaruniakan kepadanya, namun hatinya tetap malu bahwa mereka itu bakal bertemu dengan Tuhannya. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Sehingga Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah merasa heran dengan ayat ini, lalu bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, ayat itu aneh.
Orang itu beriman, bahkan rajin bersedekah, tapi kenapa ia malu bertemu dengan Tuhannya? Bagaimana maksudnya? Apakah dia selain bersedekah juga berbuat jahat seperti mencuri, berzina, dan lain sebagainya? Rasul pun kemudian menjawab, tidak Aisyah, orang itu betul-betul baik, solih, dan benar-benar ikhlas. Tetapi justru karena keikhlasannya, maka dia tetap malu kepada Allah dan tidak melihat dirinya itu pernah berbuat baik. Maka apabila kita telah mencapai tingkatan seperti yang digambarkan berkaitan dengan keikhlasan beramal, maka kebahagiaan akan menyebar ke seluruh masyarakat dan mampu mencapai semua cita-cita yang diletakkan oleh agama kita sebagai rahmatal lil alamin. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, tentunya apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah masuk pada 10 yang terakhir, yang tentunya kita sudah biasa melakukan qiyamul Ramadan. Kemudian apa yang ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha, qala quli. Wahai Rasulullah, bagaimana bila aku mengetahui malam yang penuh kemuliaan itu, apa yang harus aku ucapkan? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, tentunya selain kita berdoa meminta ampun kepada Allah, kita perlu memperhatikan pesan Allah pada Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 17 bahwa kalau tujuan puasa itu ingin meraih ketakwaan, maka ciri orang yang bertakwa itu mereka selalu berbuat kebaikan di muka bumi, kemudian pada malam hari mereka selalu bangun untuk berbunajat, untuk melakukan qiyamul lail. Namun ada yang kita lupakan, wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka meminta ampun di waktu sahur. Nah, untuk itulah maka di dalam surat Ali Imran kemudian Allah juga menjelaskan bahwa kalau semua ingin meraih surganya Allah dengan penuh keridaan, maka ciri-ciri mereka yang mencari keridaan Allah itu yang senantiasa berdoa pada Quran surat Ali Imran ayat 16, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Di ayat 17 Allah menjelaskan orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap dalam ketaatan, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran surat Ali Imran ayat 17 dan Quran surat Az-Zariyat ayat 17 mengingatkan kepada kita betapa momentum
saat yang sangat tepat untuk bermunajat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lewat zikir dan doa maupun sholat. Bahkan Rasulullah selesai makan sahur menunggu saat datangnya waktu subuh, beliau membaca Al-Quran tidak kurang dari 50 ayat. Agar kita tidak menyia-nyiakan waktu tersebut, lebih-lebih di bulan Ramadan, di sepertiga yang terakhir dan di sepertiga malam yang terakhir itu dipilih saat yang sangat tepat, karena sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhiru fayaqulu may yad'uni fa astajiba lahu wa may yas'aluni fa'utiyahu wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku penuhi. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Untuk itulah, maka bagi kita khususnya ibu-ibu, sebaiknya kita tinggalkan terlebih dahulu urusan penyelesaian dapur, kemudian urusan melihat TV yang tidak terlalu penting, bahkan untuk urusan informasi yang ada di WA kita tunggu terlebih dahulu sampai masuk salat subuh. Bahkan selesai salat subuh kita masih melanjutkan dengan melakukan doa dan zikir di waktu pagi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan ampunan, sehingga kita bisa meraih atas kuasa Allah, seperti halnya Khalifah Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab itu mendapatkan kekuasaan dari Allah setelah beliau mendengar bacaan surat Toha ayat 1-5. Itulah salah satu contoh yang mendapatkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.